Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Aulian Rahmadanti dengan NIM 1862450016. Saya dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PPKN atau Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Roza Yanita MPD. Saya di sini ingin mempresentasikan kasus politik yang berada di Indonesia. Saya mengambil kasus tentang DPR yang meminta Kapolda Kalteng tuntaskan kasus dugaan polisi tembak warga. Ahmad Saroni adalah DPR yang meminta Polda Kalteng tuntaskan kasus dugaan polisi tembak warga. Ahmad Saroni lahir 8 Agustus 1977. Ahmad Saroni adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Nasional Demokrat. Ia merupakan anggota DPR RI 2 periode sejak tahun 2014 dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Ketiga DPR RI periode 2019 sampai 2024. Ahmad Saroni meminta kasus penembakan yang dilakukan anggota polisi di Palangkaraya Brigadir Anton Kurniawan Setianto terhadap Budiman Arisandi diproses secara transparan. Dalam rapat dengan Komisi Ketiga DPR, Kapolda Kalteng Joko Purwanto menjabarkan kronologi peristiwa itu. Ia menyebut pembunuhan tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 27 bulan November. Ketika itu, Anton bersama Haryono yang diklaim sebagai rekan berada dalam satu mobil. Mereka lalu menghampiri Budiman Arisandi, kurir perusahaan ekspedisi yang sedang berhenti di kilometer 39, Jalan Tejilik, Priwut. Anton sambungnya, kemudian mengenalkan diri sebagai anggota Polda Kalteng dan memberitahu adanya informasi mengenai pungutan liar di pos lantas 38. Anton juga disebut berusaha meyakinkan Budiman kalau pungli itu benar adanya dan hendak mengajaknya ke lokasi tersebut. Budiman, kata Joko, setuju dan mengikuti apa yang disampaikan anggotanya itu. Adapun mobilnya ditinggal. Mobil yang ditumpangi 3 orang itu lantas mengarah ke Kasongan, Kabupaten Katingan. Di tengah perjalanan, katanya Haryono mendengar suara tembakan. Tak lama kemudian, kembali terdengar letusan kedua. Setibanya di Katingan Hilir, Anton bersama Haryono membuang jasad Budiman. 2 hari kemudian, pada Jumat, tanggal 29 November, Polsek Katingan Hilir menerima laporan hilangnya mobil jasa ekspedisi jenis Grand Max dari pemilik mobil bernama Guska Warman yang dibawa oleh Budiman. Polisi kemudian melakukan penyelidikan atas kasus kehilangan itu. Pada 6 Desember, Polsek Katingan Hilir menerima laporan penemuan mayat korban yang saat itu belum diketahui identitasnya dan mulai dilakukan olah tempat kejadian perkara. Keesokan harinya, polisi melanjutkan otopsi terhadap jenazah di Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Pada 10 Desember, Haryono mendatangi Polrestabes Palangkaraya dan memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan yang terjadi pada 27 November 2024. Berdasarkan keterangan itu, ujarnya, penyidik menyimpulkan ada penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal. Selang sehari, kepolisian melakukan gelar perkara serta menyita sejumlah barang bukti tambahan dan meminta keterangan saksi terkait lainnya. Di hari yang sama, penyidik menangkap Brigadir Anton sebagai terduga pelaku. Pada 14 Desember, merujuk pada hasil gelar perkara, penyidik menetapkan Anton dan Haryono sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pencurian terhadap Budiman. Keduanya disangkakan pasal 365 ayat 4 KUHP dan pasal 338 KUHP
dan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kepala Humas Polda Kalteng, Erlan Munaji, mengatakan awal mula kejadian itu didasari oleh niat Brigadir Anton yang ingin mencari mobil bodong alias ilegal. Brigadir Anton kemudian menghubungi Haryono dalam rangka membantunya mencari kendaraan tersebut. Brigadir Anton sebutnya, kemudian secara acak membunuh korban yang merupakan sopir ekspedisi. Usai membuang mayat korban dan membersihkan mobil dari ceceran darah, Brigadir Anton memerintahkan Haryono membawa mobil korban sembari menghubungi salah satu saksi berinisial P untuk mengambil kendaraan tersebut dan menjualnya. Erlan membuat klaim, hasil dari jual beli mobil itu tak berlangsung lama. 2 hari setelah kejadian, Brigadir Anton sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil itu. Uangnya kemudian dibagi ke Haryono sebesar 15 juta melalui transfer bank. Erlan bilang penyidik juga mendapatkan informasi barang-barang ekspedisi yang dibawa korban sudah ditemukan, termasuk mobil pickup yang telah dijual. Namun demikian, Erlan mengaku belum bisa menjelaskan siapa penanda mobil itu dan apakah Brigadir Anton memiliki jejaring jual beli mobil bodong. Parlin, kuasa hukum Muhammad Haryono, mengatakan pihaknya akan menempuh upaya pra-peradilan karena menilai ada banyak kejanggalan dalam prosedur yang dilakukan kepolisian. Semisal tak adanya pemberitahuan pemeriksaan kepada keluarga Haryono, namun tiba-tiba muncul surat penahanan dan penetapan tersangka. Kalau berdasarkan pengakuan kliennya, maka status Haryono semestinya adalah justice kolaborator atau whistleblower, yakni pelapor sekaligus pengungkap fakta. Sebab, berkat pelaporan dia, kasus pembunuhan ini bisa terbuka lebar. Hal lain yang ia tegaskan, pada waktu kejadian, Haryono berada di bawah tekanan. Dan mau tidak mau menuruti apa kata Brigadir Anton. Brigadir Anton kemudian ditahan di Polda Kalteng. Pada Senin, tanggal 16 bulan Desember 2024, dia menjalani sidang etik di bidang profesi dan pengamanan Polda Kalteng. Hasilnya, Anton dipecat dengan tidak hormat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil sidang etik itu, didapat kesimpulan bahwa pelaku atau oknum polisi itu telah melakukan perbuatan yang tercela. Dan sampai saat ini, proses penyelidikan masih terus berjalan. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.